Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari jadikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wabil khusus yang saya hormati segenap DKM Masjid Al-Mujahidin, yang saya hormati sahibul wasilah Bapak Ustadz Mahfud. Saya beringat lagi sama beliau. Kalau nggak diingetin nggak ingat. Dulu pernah di Stibakti ya. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa silaturahim di sini. Mudah-mudahan silaturahim kita mendapatkan berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ilmu. Mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kembali kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah tercurah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita berada di hari Sabtu yang terakhir di tahun 2024. Betul nggak ini? Jadi tinggal hitungan hari lagi kita akan memasuki tahun 2025. Bu, kita ini nggak selamanya sehat, nggak selamanya ada, nggak selamanya punya, nggak selamanya gagah, ya. Maka manusia yang terbaik adalah manusia yang bukan gak punya dosa. Manusia yang terbaik adalah ketika dia melakukan dosa, kemudian langsung dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia yang terbaik. Sebab ada orang yang dosa, dia nggak tahu bahwa dia ngelakuin dosa, dia nggak pernah mohon ampun sama Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kumpulnya pagi kita ini senantiasa Allah berikan kekuatan istiqomah kepada kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya merujuk kepada kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini saya baca juga nih di Masjid Riyadus Shalihin. Ya, setiap Sabtu ketiga. Jadi Sabtu pertama di Masjid Miftahun Nur Petukangan dekat Darul Falah. Saya ngisi juga di Darul Falah. Mengisi kekosongan waktu yang dulu diisi sama guru kita almarhum Rahmatal Abrar Kiai Haji Ahmad Sofan Nidhomi. Saya ngisi di Masjid Riyadus Shalihin juga. Saya ngisi kajian ibu-ibu di Darul Falah dan di bapak-bapak juga. Bapak-bapak malam Jumat
Minggu kedua saya baca kitab Risalatul Mustarsyidin ya, ba'da salat maghrib. Nah, ini ada nasihat dari Imam Ghazali dalam rangka menyikapi akhir tahun menghadapi awal tahun. Kemudian dalam rangka kita selalu bermuhasabah diri kita, karena kita nggak selamanya hidup, nggak selamanya tinggal di dunia. Satu saat kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab ini, fala takun kal hamqa, maka janganlah kamu menjadi orang yang hamqa, kal qaumil ladzina fasada aqluhum. Siapa tuh orang yang hamqa? Seperti sebuah kaum yang mereka itu akalnya rusak. Jadi sekilo kurang seon, itu hamqa. Fala takun kal hamqa, maka janganlah kamu jadi orang yang hamqa, dongo. You understand dongo? Apa dongo? Hah? Dongo apa dongo? Dongo itu minum es ditiup, dongo. Jadi dongo itu minum es, bocah dongo minum es ditiup. Kan es ngembul, disangka panas ditiup. Itu namanya hamqa, pandir ya. Fala takun kan hamqa, maka janganlah kamu jadi orang yang hamqa. Siapa itu? Al-maghrurina bidunya wa syaitan. Syekh Nawawi dalam kitab Maraqi al-Ubudiyah menjelaskan al-maghrurin bidunya wa syaitan. Janganlah kamu jadi orang yang dongo, yang bodoh. Al-maghrurina bidunya wa syaitan, yang selalu terperdaya, kegocek, ketipu dengan dunia dan syaitan. Jadi jangan kita jadi orang bodoh yang selalu ketipu, kegocek, terperdaya, keperangkap ya dengan dunia dan syaitan. Ada nggak yang gara-gara dunia kagak sembahyang? Woi, ada nggak yang gara-gara dunia kagak sembahyang? Yang gara-gara dagang kagak sembahyang, ada apa kagak? Ya kagak ada di sini mah. Di sini mah nggak ada di sini. Cuman luar dari sini nih yang kagak ketulungan banyaknya ini. Janganlah kamu jadi orang yang bodoh, yang selalu ketipu, kegocek, terperdaya dengan dunia dan setan. Ibu kenal setan apa kagak? Bu, kenal setan apa kagak? Ih, jangan nengok sebelah, ngapa sih? Gara-gara dunia kagak sembahyang, lu nggak ngaji. Ntar dah lu duluan, gue takut ada yang beli. Sampai pulang ngaji, atau nggak ada yang beli. Sebab rezeki mah udah ditanggung sih sama Allah, ya nggak? Kita tinggal sembahyang ke masjid, kita tinggal ngaji. Begitu kita pulang ngaji, ada banyak yang nyantolin kantong resek di pintu kita. Isinya gula batu yang warna kuning 3 kepel, sama teh bubuk, sama bakpia patok yang harganya sekarang 45.000, yang 25. Ya kan gue habis pulang dari sono. Emang apa? Milik. Makanya ada bahasa, kalau emang rezeki emang gak kemana. Ada bahasa begitu ya? Iya. Ada orang ngudak-ngudak rezeki. Tahu ngudak-ngudak? Ini orang ngudak-ngudak rezeki nih. Yang ngubeng-ngubeng, dia keliling sampai kagak sembahyang. Aku gak ada yang beli. Dia mampir dulu ke Masjid Al-Mujahidin, karena emang udah waktunya sholat dohor. Tuh 11:30, dia ngadem-ngadem dulu depan masjid sambil nungguin waktu. Begitu waktu sholat dohor masuk, dia ngikut sembahyang jamaah. Habis sembahyang dia nggak langsung pergi keliling dagang lagi, enggak. Dia istirahat dulu, dia hidupin aplikasinya, masuk orderan, ya Pak, petukangan Madinah Munawwarah. Jarang-jarang dapat orderan begitu. Madinah, petukangan Madinah, emang apa milik? Ya enggak? Coba kalau dia tadi ngubang-ngubang. Tuh, janganlah kamu jadi orang yang bodoh, yang selalu terperdaya, ketipu dengan dunia dan setan.
Ini kalau bukan pertolongan Allah kita nggak bisa kumpul di sini. Makanya ketika tadi kumandangkan azan, hayya 'alas shalah, jawabannya apa? Jawabannya apa? La haula. Ngapa Bapak Ibu jawabannya la haula wala quwata illa billah? Padahal hadisnya, kalau kamu mendengar lantunan azan, maka jawablah seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Tapi kenapa ketika hayya 'alas shalah kita jawabnya la haula? Emang kita mah nggak ada kemampuan kecuali la haula. Jadi kita bisa kesini ini karena la haula wala quwata illa billah. Saya bukan kemarin udah janjian nih mau Ustaz Mahfud, tapi ini semuanya la haula. Emang yang dengar tadi adzan kita doang nih, orang segini-gininya doang ini. Lah banyak, ya enggak? Tapi yang diizinkan oleh Allah. Maka ada kitab namanya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Itu hadis yang diawali oleh harful hamzah. Nabi bersabda, idza staiqada ahadukum min manamihi falyakul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikri. Itu dalam hadis Nabi bersabda, idza staiqada, apabila bangun, ahadukum, salah seorang kalian, min manamihi, dari tidurnya, falyakul, maka hendaklah ia berucap. Kalau bangun tidur nih, kata Nabi, maka ucapkanlah oleh engkau alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Kalau kita kan biasanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Besok tambahin alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah. Radda yaruddu. Apa itu? Hah? Kecoa. Lah kecoa aja ngaji. Baru di sini saya menemui jamaah kecoa ngaji. Tadi lewat samping saya diemin baik. Lalu saya mau tanya dia, jalan muncul baik. Dia diemin baik, dia udah. Sampai mana dah tadi saya ngomong tadi? Kecoa. Radda yaruddu itu artinya mengembalikan. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan roh saya. Ini kalau tadi sebelum subuh roh kita enggak dibalikin, ada di sini apa kagak? Baik. Tadi sebelum subuh kalau roh kita enggak dibalikin, ada di sini apa kagak? Ada di mana kita? Ada di mana kita? Ya belum, Pok. Emang kapan galinya dia? Masih di balai. Ya enggak? Begitu kita dengar di masjid, di mushola, salatu wassalamu alaik, lantas baik kita bangun, alhamdulillah. Ini kita bisa datang ke sini karena tadi sebelum subuh roh kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak yang tadi malam tidurnya bareng sama kita dikembalikan rohnya, dia kagak? Ada apa kagak? Ya Allah, semalam sehat-sehat aja tidur. Begitu dibangunin sama bininya, bang, bangun, lihat no jam berapa? Tuh kita kadang-kadang banguninnya. Orang mau bangunin aja, jangan pakai ngeliat. Bang kayak ngomong begini, bangun no, lihat no jam berapa no lu lihat no jam berapa. Orang mah lu aja yang ngeliat lu ngeliat jam. Ngapa laki lu yang tidur lu bangunin suruh ngeliat jam? Ibu aja dulu ngeliat jam, oh udah jam 4, bangunin lakinya, bang udah jam 4 no, bayang subuh. Jangan laki lu tidur lu suruh bangunin ngeliat jam. Bangun no, lihat no udah jam berapa no. Lu aja yang ngeliat jam. Ya, ngapa laki lu yang tidur lu bangunin suruh ngeliat jam? Kata lakinya, lu ngapa yang melek ngeliat jam? Gua lagi tidur bangunin suruh ngeliat jam, kata lakinya. Ibu aja dulu ngeliat jam, apa itu bangunin? Bang, udah jam 7. Kata lu mau kerja. Bangun. Lu mandi belum sarapan, gitu. Jangan lakinya tidur bangunin suruh ngeliat jam. Bangun bang, no, lihat no, udah jam berapa no.
Lalu aja yang melek jam, ya nggak? Tuh, masya Allah. Alhamdulillah tadi roh kita dibalikin. Wa afani fi jasadi, lan segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kesehatan saya. Alhamdulillah. Nih kalau bapak hanya sekedar rohnya dibalikin, tapi kesehatannya nggak dikembalikan sama Allah, bisa datang sholat subuh apa kagak? Baik. Kalau kita cuma dibalikan roh kita, tapi kesehatannya Allah nggak kasih sama kita, bisa sholat subuh kagak? Lagi ngapain kita? Lagi ngungkel. Kata bininya, bang, kata lu mau ngaji, kotok mata lu, gue lagi ngeroges banget badan gua. Kan nggak usah pakai kotok, bisa. Bisa nggak ngomong sama pakai kotok? Karena kita udah kebiasaan ngomong yang jelek sih, akhirnya kotoknya ngikut. Mestinya nggak usah pakai kotok, bisa. Bang, katanya mau ngaji subuh di Masjid Al Mujahidin. Emang kata badan gua nggak enak banget nih dan semalam, kan bisa begitu. Kotok mata lu, badan gua lagi ngeroges banget ini. Nggak usah pakai kotok, bisa apa kagak? Bisa. Cuman dari dulu kita udah kebiasaan ngomong yang jelek, sampai waya gini masih ke bawah baik omongan yang jelek. Betul nggak? Nah, besok jangan ngomong begitu lagi kalau udah ngaji begini. Bang, kata lu mau ngaji, badan gue lagi nggak enak banget. Tuh, nggak usah pakai kotok, bisa kan? Bisa. Kan bisa, nggak usah ngomong yang jelek-jelek. Ngomong yang bagus masih banyak. Niat mah dari malamnya lu gue mau ngaji, gue udah WA-an sama Ustaz Mahfud, lebadan nih gue ngapa ngeges banget ini dehnya. Udah, ya udah tanya bikinin sarapan, abang minum obat, bikinin sarapan sama bininya, minum puyer 16 yang kalau habis minum kita kukuban. Masih ada nggak itu obatnya? Yang kalau udah gobios badan, wah alhamdulillah badan gue enteng ini, iya nggak? Kalau belum gobios belum kaki, kudu gobios dulu aja mah. Makanya kita mah dikukubin pakai spray, ya nggak? Biar gobios badan kita ya. Alhamdulillah kita bukan hanya roh kita dikembalikan, tapi kesehatan kita dikembalikan. Kalau kesehatan kita nggak dikembalikan, ada di sini ya. Makanya ibadah tuh kalau badan lagi sehat, alhamdulillah. Wa adzina li bidzikri, dan segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan saya untuk bisa Ini kalau Allah nggak izinin nggak bisa kita datang ke sini. Makanya ada doa tuh yang jangan ditinggalin. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Emang apa? Lah kita bisa begini karena Allah. Kita mah nggak ada apa-apanya. Alhamdulillah, roh kita dibalikin, kesehatan kita dibalikin, kemudian Allah izinkan kita untuk ibadah. Ada nggak hamba Allah yang bangun tidur rohnya dibalikin, kesehatannya dibalikin, cuman kagak sembahyang? Ada apa kagak? Kagak ngaji? Ada apa kagak? Nah kita alhamdulillah tiga-tiganya ada. Alhamdulillah. Makanya Allah ulang-ulang ayatnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukal. Ngaji sampai jam berapa sih nih? Hah? Jam 6. Oke. Kopi belum keluar ini kopi. Semalam udah nyusul lagi baik. Sampai mana tuh tadi gua? Janganlah kamu jadi orang yang bodoh, yang selalu terperdaya, ketipu, kegocek dengan dunia dan syaitan. Dunia mah kita udak nih, nggak ada udahnya, Pak. Ya nggak? Udah punya sekian, masih kurang. Udah punya begini, masih kurang. Tuh dunia begitu, tuh nggak ada udahnya. Siapa itu dia? Alladzina yafrahuna kulla yaumin biziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim. Siapa tuh orang yang bodoh, yang selalu terperdaya dengan dunia dan setan? Alladzina yafrahuna kulla yaumin biziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim. Mereka yang selalu yafrah, senang, gembira, happy
Kulla yaumin, di setiap hari, biziyadati amwalihim ma'an nuksoni amarihim. Siapa tuh orang yang terperdaya, yang kegocek dengan dunia dan setan? Dia selalu senang setiap hari kalau duitnya nambah, dagangannya laris, bisnisnya gold, tapi lupa ibadah. Dia lupa bahwa umur semakin umur makin berkurang, bagaimana sih? Makanya kata Abu Nawas, wa umri nakisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa timali. Itu kata Abu Nawas, wa umri, umurku, nakisun fi kulli yaumin, umur kita tuh semakin berkurang setiap hari, po. Makanya kita hidup ini sebetulnya, ya, kita hidup ini sedang mendekati patok ajal kematian. Ini kalau patok saya di sini nih, saya setiap hari jalan tuh mendekati patok ajal kematian saya. Umur kita semakin berkurang. Mestinya umurnya berkurang, amalnya ini maka agak umurnya berkurang, dia cuma senang duitnya nambah, rezekinya nambah, tapi gak nambah ibadah. Tuh duit yang kita udak-udak waktu kita hidup sampai kagak sembayang. Woi, waktu kita hidup mudak-mudak duit tuh sampai kagak sembayang, sampai nggak sempat datang majelis taklim. Emang nanti kalau lu mati dibawa itu duit? Di sini mati apa meninggal sih? Hah? Lu mati kayak meninggal ya? Emang tuh duit yang dulu kita udak-udak di dunia sampai kagak sembahyang, emang kalau kita mati kita bawa itu duit? Ibu lagi nyari duit aja, nyari duit, dagang, baik ibu lagi dagang, bayang kagak, ngaji kagak. Weh, maka kalau lu mati duitnya lu bawa. Siapa yang makan ntar? Yang makan siapa? Anak. Siapa lagi? Siapa lagi? Laki. Buat ngapain? Ya itu lu tahu. Apa itu dia udah tahu begitu kalau nyari duit sampai kagak sembahyang. Lu nggak sembahyang? Gua nggak sempat. Ada di kampungan saya suruh sembahyang susah banget, udah tua. Kong, engkau ngapa sih nggak mau sembahyang udah tua? Kata dia, lah gua nggak sembahyang gua udah tua lah. Lah justru makin tua, gua kata lu makin rajin sembahyang. Ada lagi suruh ngaji susah banget. Nenek-nenek, Nyak ngapa sih nggak mau ngajinya? Lu di pengajian saya lihat yang usianya sebayanya banyak banget, bang. Nyak ngapa kalau mau ngaji susah banget? Dia nyautin, ngaji aja Pak Ustadz, jangan ngajak orang begitu kata dia. Saya diomelin sama dia, ngaji aja, jangan ngajak orang. Lagi juga kalau mati Ustadz kata dia nih kuburan masing-masing begitu kata dia. Saya jawab, gue juga elak satu lubang sama elu, lalu kagak sembahyang. Lalu dikemplangin, gue dikemplangin lah, gue gak amat. Susah banget emang kita tuh. Mau kapan kita ibadahnya? Ya nggak? Tuh, Masya Allah nih, mau Allah kasih kesehatan. Tuh. Makanya siapa tuh orang yang bodoh? Mereka yang selalu senang kalau setiap hari hartanya nambah, dagangannya laris, bisnisnya mantap. Dia lupa ibadah, padahal umurnya semakin berkurang. Ini kan kalau udah usia-usia begini, mohon maaf nih, saya nggak bilang ini tua, usia-usia begini, saya nggak bilang tua ya, usia-usia begini. Gua nggak bilang tua, usia-usia begini. Ini kan kalau usia-usia begini kenikmatannya boleh dikurangin sama Allah, ya nggak? Dulu mah waktu zaman masih muda, masya Allah, siapa baik lewat jauh buat kelihatan, bocah bukan bayar semua, mana nama lakinya, ayam-ayaman baik, jauh banget orang lewat kelihatan. Coba sekarang usia-usia begini, masya Allah, jangankan ngelihat yang jauh, ngelihat yang dekat aja kagak belum kelihatan. Ini kalau dia kagak ngomong nih, kita nggak bisa kenalin. Padahal tuh dia udah di depan mata kita. Gua kata sapah lu. Tahu mata gue ini ngapa? Tahu dekat gua juga belum bisa jelas ini ngelihat. Betul apa kagak? Nih Ibu Sila nih, udah berapa kali ganti kaki?
Tadi saya lihat bapak-bapak kaki kanannya di depan, saya baru ganti lagi kaki kiri, udah bawatan puyeng, diblonjor aja udah. Gue yakin ini nenek ini banyak yang blonjor ini karena kalingan satir aja ini. Ada yang bari ngaji, apa tahu ini dengkol dah, usia-usia begini kenikmatan dari Quran. Ya, mau kapan ibadahnya? Mau kapan duduk di majelis taklim begini? Masya Allah. Dia lupa. Dia hanya sekedar senang dalam masalah dunia, sampai nggak sembahyang. Dia lupa umurnya makin berkurang. Fa ayyu khairin fi malin yazidu wa umrun yanqus. Maka kebaikan yang mana di dalam harta bertambah sedangkan umur makin berkurang? Mestinya kalau umurnya berkurang, amalnya semakin meningkat, nambah. Wala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin soleh. Kata Imam Ghazali, wala tafrah, janganlah engkau senang illa bi ziyadati ilmin aw amalin soleh. Janganlah kamu senang kecuali kalau ilmu dan amal soleh kamu kalau timbang nambah duit doang, ibadah nggak nambah mah jangan senang dah. Sebab itu mah bakal kita tinggalin. Betul nggak sih? Nah kalau amal maka nanti bakal kekal di hadapan Allah. Wa ma indakum yanfad wa ma indallahi apa yang ada sama kita mah bakal habis. Ibu dikasih duit sama lakinya belanja setiap hari 3 juta, belanja tiap hari 3 juta, alhamdulillah. Besok udah minta lagi bayar sama lakinya, bang duit belanja lah kemarin 3 juta gue kasih mana? Habis bang buat beli cabai doang. Lah gaya banget bini lu, buat beli cabai doang sampai 3 juta. Ya gak? Ya Allah, duit mah kelihatannya doang gede. Oh ya, coba dah kita bawa ke tempat belanjaan, duit rasanya kecil banget. Duit makan yang kelihatannya gede di depan kotak amal. Kalau di depan kotak amal atau duit gede banget tuh, makanya amal 2.000 mulu, 2.000 dari dulu. Coba kalau kita belanja 3 juta, enak banget tuh kita ngitung duitnya, bayar wae, ya nggak? Tapi kalau di depan kotak amal, ibu punya duit 100.000, 50.000, 20, 10, goceng 2.000, mana yang dicomot buat sedekah? Tuh. Masya Allah. Makanya kalau Jumat tuh DKM lama banget pulang ngitung duit. Bukannya banyak, karena banyak yang 2.000 itu. Masya Allah. Ya. Maka jangan senang kamu kalau timbang rezeki doang nambah, harta doang nambah mah jangan senang. Kamu boleh senang kalau ilmu dan amal soleh kamu nambah. Alhamdulillah. Kemarin ngaji sejuz, sekarang dapat 1 juz 1 ayat, alhamdulillah. Besok lagi dia baca 1 juz 2 ayat, alhamdulillah. Gitu. Kenapa tuh kalau ilmu dan amal soleh nambah kita boleh senang? Fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabri. Fa innahuma ay fa innal ilma wal amala soleh. Karena ilmu dan amal soleh itu rafiqaka yashabanika fil qabri. Karena ilmu dan amal soleh itu yang bakal menjadi kawan teman kamu ketika kita masuk ke dalam kubur. Emang nanti kalau kita mati di dalam kubur, yang jadi teman kita siapa? Ibu-ibu nyaut, ya saya mah alhamdulillah Ustaz sama laki dari dulu juga emang hidupnya sehidup semati, kata dia. Kita bersama dalam jalinan cinta. Bohong semua itu. Ya enggak? Berapa banyak lakinya mati, bininya enggak ngikut. Bininya mati, lakinya kagak ngikut. Saya pesan tuh sama tetangga saya, kapan-kapan ada meninggal, bininya jangan lakinya doa. Mengapa? Ada doa lakinya gancang banget, ya Allah, sampai anak-anak tahu tinggi banget. Saya katakan, lagi dapat musibah sih, gua doa gancang banget. Kata dia, emang gua lagi tungguin Ustaz, gitu. Pokoknya kalau dia mending panggil Ustaz aja dah, suruh doain bini lu, jangan laki lu suruh doa girang banget, dia mau angkat tangannya tinggi banget. Tuh, udah.
Gitu mau dimakamin nih bininya, saya pesan sama laki, udah bapak nggak usah ngikut Pak, udah biar kita tetangga aja nih yang ngurusin almarhumah sampai nanti ke pemakaman. Nggak apa-apa Pak Ustadz, saya mau berbakti sama bini saya yang terakhir, bodo amat dah, udah bilangin susah aja ngikut baik itu ke makam. Sampai makam saya pesan lagi, udah bapak di sini aja biar tuh nanti ada tetangga sama petugas yang nurunin jenazah almarhumah ibu istri bapak. Biar nggak apa-apa Pak Ustadz, dia ngikut juga nguburin, saya kagak kasih ngikut juga. Yang lain nginjeknya pelan-pelan, dia kenceng-kenceng banget. Yang lain nginjek begini doang, dia kenceng banget nginjeknya. Saya deketin lagi, bapak lagi dapat musibah, pelan-pelan aja nginjek-injek tanahnya. Kata dia, nggak apa-apa Pak Ustadz, biar bini saya nggak balik lagi, begitu kata laki. Hei, emang kalau kita mati yang nemenin kita siapa di dalam kubur? Maka kata Imam Ghazali, jangan senang kalian kalau cuman harta nambah doang, ibadah kagak. Emang apa? Kamu boleh senang kalau ilmu dan amal kamu nambah, sebab itulah yang bakal nemenin kita di dalam kubur. Siapa yang nemenin? Ilmu sama amal. Haitsu yatakhallafu anka ahluka, sekiranya bakal meninggalkan kamu siapa? Ahluka. Kalau lakinya meninggal dikuburin, bini ninggalin, betul nggak? Kalau bininya yang meninggal duluan, laki ninggalin bini, nggak ada yang nemenin. Masya Allah. Kalau kita mati, bini ninggalin kita. Kemudian kalau laki mati, bini mati, laki ninggalin kita, nggak dinemenin. Ya, itu yang nemenin kita ilmu dan amal so. Siapa lagi yang ninggalin kita? Wa maluka, harta kamu ninggalin kita. Yang dulu kita udak-udak sampai kagak sembahyang, yang dulu kita udak-udak sampai kagak sempet datang majelis taklim. Emang kalau kita mati dia ngikut? Kagak. Yang kita bela-belain dulu sampai kagak sembahyang, nggak ngikut Pak. Siapa yang nikmati? Ahli waris kita. Iya, kalau dia ingat sama kita, betul nggak? Kalau Jumat dia titipi nama DKM yang pahalanya dikhususin buat almarhum babanya, ya nggak? Yang pahalanya dikhususin buat almarhum emaknya. Harta ninggalin kita, yang dulu kita udah-udah sampai kagak sembahyang, ninggalin kita. Siapa lagi yang ninggalin kita? Wa waladuka, anak-anak kita ninggalin. Yang kita kasih pendidikan, yang kita biayai hidupnya. Emang kalau kita mati ngikutin? Kagak. Tuh. Maka kita kalau nggak punya duit banyak kayak orang lain nggak apa-apa Pak. Kemudian kalau kita nggak punya rumah mewah seperti orang lain nggak apa-apa, karena itu semuanya bisa kita cari Pak. Nggak punya kendaraan mewah kayak kendaraan orang lain nggak apa-apa, kita bisa beli semuanya. Tapi jangan sampai dalam rumah tangga kita nggak punya anak yang soleh dan soleh. Sekarang kan saya ada pengajian tuh di rumah. Kalau habis maghrib sampai isya, yang gede lebih sholat isya lebih dikit karena ada tambahan pelajaran yang udah gede-gede. Itu kalau saya pulang dari acara, nyampe rumah itu udah adzan maghrib, saya izin tuh nggak ngajar yang maghrib karena terlalu keburu-buru saya. Saya naik ke rumah babe saya lihat itu anak-anak kelas 5 SD, 6 udah nggak mau ngaji Ustaz. Saya tanya, kemana nih yang gede-gede? Pada keluar Bang, kan yang ngajar adik saya tuh. Pada keluar Bang, lu omelin? Kagak, katanya malu, udah pada gede. Kelas 5, 6 udah nggak mau ngaji. Coba bayangin, kalau bapak ibu punya anak kelas 5, 6 SD nggak mau ngaji, ambil sikap. Atau punya cucu nggak mau ngaji, ambil sikap. Panggil guru ngaji datang ke rumah kita, biar ngajarin anak kita sama keluarga kita. Akhirnya tuh anak diomelin sama emaknya. Lu ngapa nggak mau ngaji? Nanti kalau lu nggak ngaji, lu nggak bisa baca Quran, nggak bisa sembahyang. Nanti kalau emak sama baba lu mati, siapa yang doain? Lakinya denger dari belakang. Kata lakinya, anak udah gede jangan diomelin mulu, apa kan dia malu kalau ketemu temannya. Begitu kata lakinya. Kata bininya, lah Bang ini bocah nggak mau ngaji, mak kalau kita mati nanti siapa yang doain? Kata bininya. Lakinya sambil
ngisep rokok, jawab. Lu ngapa puyeng-puyeng sih nyalu begitu. Kan dulu memanggilan nyalu. Kalau sekarang mah mama. Lu ngapa puyeng-puyeng sih nyalu? Lah kan banyak ustaz sama ustazah. Ngapa puyeng-puyeng? Kalau kita mati lu gak usah puyeng, kan banyak ustaz sama ustazah. Bininya mangkel, makin emosi, lakinya dideketin. Ustaz sama ustazah kudu ngamplopin bang, kata bininya. Lah kalau anak, ya, masya Allah punya anak 12, punya anak 7, atuh nggak ada yang bisa ngaji. Babanya meninggal 7-7-nya bukan bacain Quran, doain babanya, nangis semua 7-7-nya. Kata malaikat makin kenceng nangis lu, gue cekek baba lu begitu. Anak ninggalin kita, ya Allah. Ya, siapa lagi yang ninggalin kita? Wa asdiqauk, kawan, bestie. You understand bestie? Nenek tahu bestie? Teman akrab. Teman kamu bakal ninggalin kita. Yang dulu kita kemana-mana sama dia. Pokoknya gue mah kalau kagak sama dia kagak kaci gue mah. Ya, tahu kagak kaci? Wah enak gue mah. Pokoknya kemana bae sama dia. Itu teman dekat kita. Emang kalau kita mati dia nemenin kita? Kagak. Teman dekat kita kalau kita mati emang dia nemenin kita? Kagak. Jangankan nemenin kita, itu teman kita nyelawat aja kagak. Kata tetangganya, lu gak nyelawat. Lewat siapa yang meninggal? Yang meninggal teman dekat lu. Gua nggak sempat, lu salamin aja. Lah coba nyelawat pakai salamin. Tuh kalau temannya bisa hidup lagi, pertama yang dicekek itu teman dekatnya itu. Padahal dulu kemana-mana sama dia, pulangnya dikepelin, kemudian dikasih oleh-oleh. Begitu kita mati, jangankan nemenin kita, nyelawat aja kan. Wih. Maka jadikanlah nasihat Imam Ghazali ini sebagai bahan renungan kita, ya, bahwa kita semuanya nanti bakal kembali kepada Allah. Nggak ada yang kita bawa kecuali amal soleh kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur ini senantiasa Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa terus istiqomah kepada Allah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu Allah panjangkan umur kita sehat walafiat, Allah mudahkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak cucu yang solihin dan solihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat saya sampaikan sebagai pertemuan kita di silaturahim kita yang pertama kali ini. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim di lain waktu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kalau kebanyakan ngomong, emang ilmu saya segitu-gitunya. Entah kalau ngundang lagi, saya bagaimana ngomongnya. Jadi emang saya udah setting dikit-dikit saya sampaikan. Entah kapan-kapan Ustaz Mahfud ngundang lagi, saya bisa nyampein lagi. Emang ilmunya itu-itunya. Jadi kalau ada kekurangan, kehilapan dalam saya membaca, dalam menjelaskan kalimat yang tidak sesuai dengan pengarang kitab ini, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekalian. Ustaz. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala harapan kita, keluarga kita semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjangkan umur sehat walafiat, diberikan kekuatan zahir batin istiqomah untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala rizki kita, usaha kita, ikhtiar kita, apapun bentuknya, mudah-mudahan selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan anak keturunan yang soleh dan solehah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.
Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang minta didoakan sembuh ya Allah, mudah-mudahan segera disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang mengalami kesulitan hidup Allah kasih kemudahan, Allah berikan jalan keluar, rezeki yang halal, thayyiban, wasi'an, mubarakah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, apabila Allah takdirkan kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat faya qadiyal umur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa tawil a'marana ya Allah fi sihah wal afiyah was salamah wal barakah wal istiqamah fil ibadah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.